Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD, apa kabarnya hari ini? Mari belajar bersama Ibu Guru. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 6. Sudah siap belajar? Ayo kita siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati gambar berbagai karya 3 dimensi, siswa dapat mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat gambar rancangan karya 3 dimensi. 2. Dengan kegiatan mencoba membuat karya 3 dimensi, siswa dapat membentuk karya 3 dimensi. 3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam sebuah cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menirukan peran tokoh dalam suatu cerita. Pembelajaran 6. Udin, Siti, Edo, dan Lani berkumpul. Mereka akan membuat karya 3 dimensi berbagai benda yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. 3 unsur karya 3 dimensi antara lain mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun dan menempati ruang. Apa saja yang dibuat oleh Udin dan teman-teman? Pelajari uraian berikut. Ayo mengamati. Pada pembelajaran 2, kamu sudah pernah mengamati berbagai gambar karya 3 dimensi berupa gerabah. Saat ini, perhatikan gambar berbagai karya 3 dimensi berupa benda lainnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Gambar di atas menunjukkan berbagai karya 3 dimensi. Apa saja benda pada gambar di atas? Tuliskan pada kolom berikut. Gambar 1, bentuk rumah dari kertas. Gambar 2, bentuk pepohonan dari kertas. Gambar 3, bentuk binatang dari kertas. Gambar 4, maket lingkungan perkotaan dari kertas. Gambar 5, maket lingkungan peternakan dari kertas. Karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Berikut alat dan bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan karya 3 dimensi. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuk. Ada karya berupa bentuk meja kursi dari bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Pada pembelajaran berikutnya, kamu sudah menggambar benda dimensi mengenai lingkungan tempat tinggal. Benda apa yang sudah kamu gambar? Untuk membuat karya 3 dimensi, sebaiknya kamu harus membuat gambar rancangan karya yang akan dibuat. Berikut gambar rancangan karya 3 dimensi yang telah dibuat oleh Udin dan teman-teman. Karya 3 dimensi. Setelah membuat gambar rancangan karya seni rupa 3 dimensi, Udin dan teman-teman membuat karyanya. Berikut langkah-langkah Udin dalam membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung. Ayo mencoba. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu plastisin. Langkah kedua, membentuk atau membuat bagian pohon jagung. Langkah ketiga, hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung. Ada 4 bagian ya adik-adik. Berikutnya
Langkah keempat, menyatukan bagian-bagian pohon jagung. Dan langkah terakhir, karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi. Yeay! Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Cobalah membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung seperti langkah-langkah di atas. Setelah itu, buatlah karya 3 dimensi berupa benda-benda di lingkungan tempat tinggal. Setiap anak dalam satu anggota kelompok harus membuat karya berbeda. Karya 3 dimensi yang telah dibuat nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuat maket lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, pertimbangkanlah benda yang akan dibuat. Tuliskan karya yang akan dibuat beserta bahan dan alat yang akan digunakan dalam kolom berikut. Kelompok 1, karya yang akan dibuat yaitu mobil. Bahan dan alatnya adalah kertas, pensil, penggaris, pensil warna, gunting, dan lem. Berikutnya kelompok 2, karya yang akan dibuat adalah tiang listrik. Bahan dan alat yang digunakan plastisin dan cutter. Kelompok 3, karya yang akan dibuat yaitu taman. Bahan dan alatnya kertas, pensil, penggaris, pensil warna, gunting, dan lem. Setelah membuat karya 3 dimensi, Udin dan teman-teman akan mengumpulkan karya-karyanya sebagai bahan pembuatan maket. Udin dan teman-teman berencana membuat maket lingkungan tempat tinggal berupa rumah pohon. Berikut contoh gambar bentuk rumah sebagai bahan pembuatan maket rumah pohon. Berbicara mengenai rumah pohon, berikut ada sebuah cerita mengenai rumah pohon. Ayo membaca. Taman Rumah Pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya sampai sore. Kadang ia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Suatu siang, Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya, Jenny, untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari, teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Ya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya. Kita butuh orang dewasa, misalnya orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada mama dan papa, balas Devina. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon dikelola Devina dan teman-temannya. 1 tahun kemudian,
Taman Rumah Pohon resmi dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, Taman Rumah Pohon tidak memungut biaya apapun karena itu adalah hari Taman Rumah Pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke Taman Rumah Pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku, Taman Rumah Pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Bagaimana sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut. Devina adalah anak yang kreatif, mau berusaha, mau bekerja sama, mudah bergaul, dan ulet. Ayo renungkan. Apa saja yang sudah kamu pelajari dan kamu lakukan pada pembelajaran ini? Apakah kamu mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan? Jika kamu mengalami kesulitan, tuliskan kesulitan yang kamu alami. Jika kamu tidak mengalami kesulitan, tuliskan penyebab kamu dapat sukses mengikuti pembelajaran kali ini. Hasil renungan. Hari ini saya telah belajar tentang isi dan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dan menggambar benda 3 dimensi. Saya tidak mengalami kesulitan ketika mengikuti proses pembelajaran ini. Adik-adik kelas 4 SD, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Sekian materi 8, subtema 3, pelajaran 6. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Ibu Guru Indriani. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.